teman-teman, kita bertemu lagi di episode pangsit ya. Jadi saya mau mencoba membuat pangsit satu adonan, tapi bisa divariasikan menjadi pangsit goreng, rebus, dan kukus. Ini bahan pangsitnya, silakan dibaca, di screen capture boleh ya. Jadi pangsit kuah, pangsit goreng, pangsit kukus. Nah, yang kita butuhkan untuk pelengkapnya ada sayuran hijau, daun bawang seledri. Nah, ini ayamnya, ayam filet ya. Kemudian sama bahan-bahan lainnya. Untuk kulit saya gunakan dua macam. Jadi kulit pangsit kuah dan pangsit goreng. Kemudian untuk melembutkan adonan saya menggunakan tepung sagu. Nah, bawang putih bubuk, jika tidak suka bisa menggunakan yang segar ya. Ini kaldu stok saya, masih ada es batunya, dilumerin dulu. Kemudian ayamnya kita proses sampai lembut, kecuali tepung sagunya jangan dimasukkan dahulu. Nanti kalau sudah halus, baru dikeluarkan dari blender, baru ditambah dengan tepung sagu seperti ini. Kemudian baru kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan lapisan lemnya. Ini saya menggunakan terigu dicampur air. Jadi saya membuatnya 2 kali, jadi biar tidak cepat kering ya. Nah, ini kulit pangsit kuahnya. Kemudian yang ini kulit pangsit goreng. Jadi dia lebih tebal sama lebih kuat kulitnya ya, teksturnya. Jadi pada saat dilipat tidak serapuh kulit yang direbus atau dikukus tadi. Nah, ini ada silika gelnya, dipinggirin dulu ya. Seperti ini penampakannya. Kita coba bungkus. Jadi bentuk-bentuk pangsit itu banyak macam. Tergantung selera kita mau dibungkus seperti apa ya. Nah, ini salah satu contohnya. Adonannya ditaruh di bagian tengah, kemudian di pinggir kulit pangsitnya kita olesi dengan bahan perekatnya. Ini sebenarnya bisa juga menggunakan kocokan telur atau putih telur atau hanya menggunakan air mineral. Tapi kalau saya pribadi saya lebih senang terigu dicampur dengan air karena lebih gampang melekat dan tahan lama ya. Nah, seperti ini ditekan-tekan sampai sudah lengket semua, baru ditekuk ya. Jadi kalau mau ditekuk berbentuk segitiga bisa. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, jadi bentuk-bentuknya sesuai selera ya. Nah, khusus pangsit goreng sebenarnya saya lebih senang hanya dilipat segitiga. Kenapa? Jadi tekstur kriuknya lebih banyak. Tapi kalau mau seperti ini juga bisa ya. Ini ditekuk ditempel di atas. Bisa juga ditekuk ditempel di bawah seperti ini. Dibuka lagi, kemudian ditekuk perlahan, jangan sampai ada yang robek, terus ditempelkan antar sisi ujungnya. Seperti ini ya. Tapi seperti yang tadi yang saya bilang, saya lebih senang yang segitiga. Jadi cuman sekali lipat selesai. Nah, ini sejujurnya saya lagi belajar cara melipat pangsit. Saya percaya teman-teman di sini lebih lihai, lebih bisa membentuk pangsit daripada saya ya. Jadi saya melipat sebisa saya, yang penting rasanya enak buat anak-anak saya. Nah, seperti ini yang bentuk segitiga. Jadi simpel sekali. Ini ujungnya boleh sampai ke atas ya, tapi saya lebih senang seperti ini. Ini kulitnya jadi tidak setipis kulit pangsit kuah, jadi lebih gampang melipatnya. Nah, kalau yang ini tuh lembut sekali dan tipis sekali, jadi saya agak susah melipatnya. Ini juga benar-benar belajar. Saya mencoba melipat berbentuk kerang ya.
Nanti ada bentuk-bentuk lainnya yang saya tidak tahu namanya apa, tapi ya lumayanlah bentuknya. Jadi kalian boleh lipat sesuka kalian, bentuknya sesuka kalian ya. Ini hanya contoh saja. Jangan lupa pinggirannya dikasih bahan perekat dulu. Jadi saya oleskan seluruh pinggiran kulit pangsitnya. Tujuannya supaya merekat sempurna. Kita coba ya, berhasil tidak. Jadi seperti ini, dagingnya jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu kopong juga, alias jangan terlalu sedikit. Ini dilipat, jadi ujungnya disatukan ya, membentuk seperti kipas. Nah seperti ini, agak lengket di tangan. Diteruskan sampai setengah lebar si kulit pangsit ini. Nanti kalau sudah setengahnya, nanti direkatkan seperti berbentuk apa tadi ya, kerang. Nah ini kurang rapi ya, maklum amatir. Jadi seperti ini bentuknya, mungkin bisa dicoba ya. Nah ini bentuk kerang, mirip nggak ya? Jadi seperti ini. Nanti kita coba lagi ya. Nah dirapikan, lipatannya dirapikan, terus ditekan-tekan supaya robek nih, ada yang robek sedikit, supaya pada saat dikukus, direbus tidak terbuka. Tapi sepertinya bentuk yang seperti ini saya kukus saja. Nanti kalau misalnya direbus malah dagingnya keluar ya, berenang bebas di kuah, pangsit kuahnya nanti. Kita coba lagi ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya di YouTube itu banyak video-video tutorial cara membentuk pangsit. Boleh kalian nonton, itu banyak sekali caranya, bisa belajar di situ. Saya jujur, saya benar-benar baru belajar, dan saya bukan seorang chef, jadi saya hanya berusaha belajar memasak yang baik untuk keluarga saya. Nah, kebenaran anak-anak saya suka pangsit, jadi saya harus berusaha keras belajar melipat ya. Nah, melipat pangsit seperti ini. Jadi perlahan, karena kulitnya tipis sekali, berbeda dengan kulit pangsit goreng yang tadi saya contohkan itu. Nah terus untuk adonan isinya saya belum bahas ya tadi ya. Biasanya saya campur dengan daging udang. Jadi seperti boleh kalian lihat di resep pangsit mini saya, itu ayam sama udang. Nah itu enak sekali. Cuman kali ini saya membuat hanya dari daging ayam. Jadi balik kepada selera masing-masing ya. Nah ini kerang saya jadi lagi ya, kerang abal-abal. Tapi percaya sama saya, isinya lumayan enak kok ya. Jadi boleh dicoba resepnya. Kalau kurang apa, misalnya ingin memberi masukan, boleh-boleh saja, tapi yang sopan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dicoba lagi ya. Saya mau coba membuat bentuk yang lain. Nanti bentuknya seperti bentuk pangsit goreng tadi, tapi yang dilipat itu loh ya. Tapi ini kan karena dia bulat, jadi bentuknya ya menurut saya agak lebih menawan. Nah jangan lupa pinggirannya dioleskan sama bahan perekat. Oke. Oh ya tadi adonan isi juga, kalau misalnya kalian suka, kalian bisa iris daun bawang seledrinya sekecil mungkin, setipis mungkin, dicampur ke dalam adonan isinya juga boleh. Atau wortel diparut yang halus dicampurkan ke dalamnya juga boleh ya. Boleh juga kacang polong. Jadi sesuai selera masing-masing. Nah seperti ini saya coba bentuk yang lain. Jadi semua bagian sisi luarnya saya lipat ya, kemudian nanti disatukan di ujungnya, jadi bentuknya bulat. Nah seperti ini, ditekan atasnya.
Nah, kurang rapi juga, tidak apa-apa ya. Seperti ini ya. Nah, kalau lihat di video profesional, mereka melipatnya gampang sekali. Jadi 1, 2, 3 selesai ya. Ternyata kalau dipraktekkan sendiri, untuk yang baru pertama kali belajar melipat seperti saya, itu agak susah dan lengketnya itu susah disatukan. Ini isinya saya agak banyakin, kita lihat ya. Apakah berhasil? Seperti ini, dioleskan, jangan lupa pinggiran luarnya dioleskan. Nah, ya. Oh iya, untuk kuahnya, kuah pangsit kuah itu kan punya saya. Kuahnya sudah jadi saya sering membuat kaldu ayam. Nanti setelah dingin saya kulkasin, saya freezer. Jadi pada saat emergensi, misalnya kalau bangunnya kesiangan dan segalanya, saya mau membuat kuah, itu saya tinggal panaskan. Nah, yang ini sudah jadi kaldunya. Tapi kalau misalnya kalian mau membuat dari awal juga boleh. Di resepnya saya ada, silakan dicari ya, cara membuat kaldu ayam. Tapi kalau misalnya mau lebih simple ya hanya dengan air mineral juga enggak apa-apa, nanti tinggal ditambah bumbunya ya. Jadi tergantung selera lagi, ujung-ujungnya tergantung selera. Oke, nah terus untuk pangsit gorengnya jangan lupa, akan lebih baik pada saat kita mau menggoreng sesuatu makanan itu menggunakan minyak yang baru, artinya minyak baru buka kemasan, jadi bukan minyak yang habis dipakai untuk menggoreng. Karena kalau minyaknya sudah dipakai kemudian kita gunakan kembali, itu struktur kimianya berubah, jadi menjadi kurang sehat ya. Nah, ini bentuk lain lagi nih ya. Jadi boleh kalian coba, boleh memberi komentar tips-tips buat saya ya yang sedang belajar ini. Jadi saya tidak malu, saya memang tidak bisa, tapi saya mau belajar. Jadi boleh ya kasih saya masukan. Nah, seperti ini kita lanjutkan sampai kulitnya habis dan adonannya habis ya. Oke. Ini saya mau bikin cara yang super simple ya. Jadi setelah dioleskan perekat, saya tinggal satukan, jadi bentuknya hanya sekali lipat seperti ini ya. Nah, ini paling simple ini. Tuh ya, bentuknya super simple. Jadi hanya memasukkan adonan bagian tengah, pinggirannya dikasih perekat, terus ujungnya disatukan semuanya. Jadi deh, cuma memang resiko kebukanya lebih besar ya ketimbang lipatan yang lain. Oke. Nah, ini ada yang robek. Jadi kalau ada yang robek ekstra hati-hati ya melipatnya. Oh iya, nanti pangsit kukusnya sama pangsit gorengnya itu saya mau makan dengan sambal. Jadi sambalnya ini terserah sih ya, bisa sambal botolan atau misalnya ada sambal kesukaan kalian bisa digunakan. Nah, saya sukanya itu kalau misalnya dari cabai rawit itu dikasih asemnya bisa dari perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, bisa juga dari cuka makan ya. Nah, kasih gula sedikit, kasih garam, kasih bawang putih. Nah, yang bagus itu perasan jeruk sih ya daripada cuka makan. Nanti rasanya enak, seger. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya selera ya. Senangnya dimakan menggunakan sambal apa, atau misalnya tanpa sambal juga enak kok ya. Oke, ini disatukan. Nah, ini bentuknya bulat, ujungnya nyendul ya. Banyak sekali ya bentuk-bentuknya. Tapi memang bentuk pangsit itu memang banyak sekali, sampai belasan kalau enggak salah ya. Dan dinamain satu persatu bentuknya, ini bentuk apa kayak gitu, itu bentuk apa gitu.
Jadi benar-benar variatif ya. Kita bikin yang simple saja. Jadi kalau buat amatir nggak usah neko-neko. Jadi yang simple-simple saja, yang penting rasanya itu di lidah bisa pas ya. Tidak perlu yang aneh-aneh. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Oke, silakan ditonton dulu sampai lipatan terakhir. Nah, ini pangsit kuahnya sudah jadi ya. Tuh, seger ya. Jadi sudah ditaburin daun bawang yang sudah diiris halus. Ini bisa langsung dinikmati. Kemudian yang bentuknya aneh-aneh ini saya mau kukus saja. Nah, ini jangan lupa mangkuk buat ngukusnya itu diolesin sedikit minyak goreng ya. Minyak apa aja boleh, yang penting baru kalau saran saya. Nah, ini ditata. Jadi dia agak berjalan-jalan karena di bawahnya sudah dioleskan sama sedikit minyak. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa ya, dandang untuk kita kukus itu akan lebih baik dipanaskan dahulu sampai mendidih airnya. Baru kita masukkan bahan yang mau kita kukus ke dalamnya. Jadi
lebih cepat matang merata ya. Ini saya kukusnya tidak lama, hanya kira-kira 10-15 menit. Jadi seperti ini ya. Tutupnya tidak perlu dikasih kain. Nah, ini untuk menggoreng ya, untuk kita goreng pangsit gorengnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, akan lebih baik menggunakan minyak baru. Kita gunakan api sedang, kemudian tunggu sampai minyaknya panas, baru dimasukkan pangsitnya satu persatu. Kita goreng sampai kuning keemasan atau kuning kecoklatan ya, dan ini cepat sekali kok. Jadi kalau overcook juga nanti isi dalamnya ayamnya juga nggak enak. Jadi secukupnya saja. Kalau sudah kuning kelihatan sudah mulai menguning, dibalik-balik, kemudian diangkat, ditiriskan dengan tisu dapur ya. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi minyak. Nah, ini saya hidangkan dengan saus sambal kesukaannya saya. Bisa membuat sendiri ya sambalnya ya. Jadi sesuka kita maunya dicocolin sama sambal apa. Nah, ini kita selesaikan dulu menggorengnya. Ini minyaknya banyak sekali, ditiriskan dahulu. Seperti ini ya. Jadi hasil pangsit gorengnya ini di luarnya crispy sekali, karena juga saya nggak lipat aneh-aneh, jadi hanya sekali lipat, jadi crispy sekali. Terus bagian dalamnya itu lembut ya, jadi nggak keras. Oke, jika kalian tertarik sama resep saya yang satu ini, boleh dieksekusi, boleh dicoba ya. Jadi saya minta masukannya kurang apa. Ini ya, bagus ya hasilnya ya, pangsit kukusnya lembut sekali. Silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga berguna untuk teman-teman semuanya ya, baik yang sudah bisa masak ataupun yang baru belajar masak seperti saya ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya.